Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Kurniawati. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi. Pelajaran ini ada di fase E ya. Dalam sistem ekonomi yang akan kita pelajari, yang akan menjadi indikatornya akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama itu menjelaskan pengertian dari sistem ekonomi itu sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam dari sistem ekonomi. Dan yang ketiga, menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi tersebut. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah tata cara untuk mengatur setiap kegiatan ekonomi suatu negara atau keseluruhan tata cara dan aturan dalam masyarakat yang mengatur dan yang mengkoordinasikan pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan ekonomi sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Sistem ekonomi itu yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama itu kita mulai belajar tentang sistem ekonomi tradisional. Apa itu sistem ekonomi tradisional? Adalah sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Apa saja sih ciri-cirinya ekonomi ini? Yang pertama itu teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Yang kedua, hanya sedikit menggunakan modal. Yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter antara barang dengan barang. Masih sederhana ya. Yang keempat itu belum mengenal pembagian kerja dalam sistem ekonomi ini. Yang kelima itu masih terikat oleh tradisi. Yang terakhir itu tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Kelebihan sistem ekonomi tradisional ini, nah yang pertama, tidak terdapat persaingan yang tidak sehat. Hubungan antara individu itu sangat erat. Yang kedua, masyarakatnya merasa sangat nyaman karena tidak ada beban berat yang harus dipikulnya. Dan di kelebihan sistem ekonomi tidak bersifat individualistis. Yang keempat, produksi tidak ditujukan hanya untuk mencari keuntungan. Dan yang terakhir itu, dengan sistem pertukaran barter, masyarakat cenderung masih bertindak jujur. Yang berikutnya kita bahas tentang kekurangan sistem ekonomi dari tradisional ini. Yang pertama itu, teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga produktivitasnya masih rendah. Yang kedua itu mutu hasil barang yang dihasilkan itu masih rendah. Yang ketiga tidak adanya kerjasama antar individu atau masyarakat. Yang keempat sulitnya mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Misalnya yang sama-sama membutuhkan ikan sama ikan atau yang sama membutuhkan beras sama beras dan lain-lain ya. Yang terakhir itu sulit menetapkan ukuran dari barang yang akan dipertukarkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem ekonomi pasar atau liberal atau bebas. Sistem ekonomi pasar adalah seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ciri dari sistem ekonomi pasar ini adalah yang pertama itu setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal. Yang kedua, setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. Yang ketiga, aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba. Yang keempat, semua aktivitas dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta. Yang kelima, pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. Yang keenam, persaingan dilakukan secara bebas. Dan yang ketujuh, peranan modal itu sangat vital. Apa saja sih kelebihan dalam sistem ekonomi pasar ini? Yang pertama itu menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua, setiap individu itu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Yang ketiga, munculnya persaingan untuk maju. Yang keempat, barang yang dihasilkan itu sudah bermutu tinggi. Yang kelima, efisiensi dan efektivitasnya tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba. Nah, sekarang kita masuk kekurangannya. Yang pertama itu sulitnya melakukan pemerataan pendapatan. Yang kedua, cenderung menjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal.
Yang ketiga, munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Yang terakhir itu sering terjadi gejolak dalam perekonomian. Kita masuk sistem ekonomi yang ketiga, yaitu sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi ini di mana seluruh kebijakan perekonomiannya ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang telah ditentukan. Ciri-cirinya apa sistem ekonomi komando ini? Yang pertama itu, semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Yang kedua, hak milik perorangan tidak diakui di sistem ekonomi ini. Yang ketiga, tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian karena semua itu diatur oleh negara. Yang terakhir itu, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, tapi sistem ekonomi ini punya kelebihan ya. Yang pertama itu pemerintah itu lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Yang kedua, pasar barang dalam negeri itu berjalan lancar. Yang ketiga, pemerintah dapat turut campur dalam pembentukan harga harga di pasar maksudnya ya. Yang keempat, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang kelima, jarang terjadi krisis ekonomi. Nah, kekurangannya apa dalam sistem ekonomi komando ini? Ada 3 ya. Yang pertama itu mematikan inisiatif individu untuk maju karena semua inisiasinya itu dilakukan oleh pemerintah, masyarakat hanya mengikuti, mematuhi. Itu ya maksudnya mematikan. Yang ketiga itu sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Karena masyarakat tidak bisa berjualan atau berkreasi di dalam perekonomian karena semua sudah dikuasai oleh negara. Yang terakhir itu masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Yang terakhir kita membahas tentang sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini adalah gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat atau komando, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Ciri-cirinya dalam sistem ekonomi campuran ini yang pertama itu merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat tadi ya. Yang kedua, barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai tetap oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan melakukan peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan pihak swasta. Jadi, pihak swasta ini tidak bisa berbuat seenaknya, tetap ada pengawasan dari pemerintah. Yang terakhir itu peran pemerintah dan sektor swasta itu berimbang. Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari dalam sistem ekonomi pasar dan komando, dan ini ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kebaikannya tetap ada ya di dalam sistem ekonomi campuran ini. Yang pertama itu adanya kebebasan berusaha. Yang kedua, hak individu itu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batasnya. Yang ketiga, lebih mementingkan umum daripada pribadi. Tapi tetap setiap sistem punya kelemahan. Sistem ekonomi campuran ini punya 2 kelemahan. Jadi yang pertama itu beban pemerintah itu berat daripada beban swasta. Karena pemerintah itu ada sebagai pengawas, mengawasi semua kegiatan swasta agar terjadi perimbangan di dalam perekonomian baik dari pemerintah maupun swasta, tidak ada yang dirugikan. Yang kedua itu pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan. Nah, untuk hari ini pembahasan tentang sistem ekonominya cukup sampai di sini dulu. Semoga yang sudah saya paparkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah mengunjungi dan belajar bersama di channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jangan lupa like dan subscribe channel saya ya. Terima kasih.